Oke guys, kita bahas soal tentang dilema nih kali ini. Kita lihat di sini, Y akan memperbaiki jendela rumahnya jika tidak ada cuaca buruk selama seminggu nih. Nah, jadi kalau kita buat di sini, nah jika tidak ada cuaca buruk ya selama seminggu, kita singkat aja nih, tidak ada cuaca buruk ya. Jadi tidak cuaca buruk gitu. Nah, maka di sini Y akan memperbaiki jendela rumahnya. Nah, si Y gitu ya. Nah, memperbaiki jendela rumah gitu. Nah, lalu di sini jika Y mengecat pagar rumah, maka Y tidak membersihkan atap rumah. Nah, kita buat di sini Y katanya jika dia ngecat pagar rumah, nah maka si Y itu tidak membersihkan atap rumah, tidak membersihkan gitu ya atap rumah. Nah, lalu di sini apabila nih kejadiannya ya, Y tidak memperbaiki jendela nih gitu. Nah, kan kalau kita lihat ya di sini si Y ini memperbaiki jendela. Nah, berarti di sini katanya ingkarannya berarti ingkaran dari Y memperbaiki jendela rumah. Nah, maka nanti kesimpulannya di sini dengan menggunakan modus tollens ya, maka kalau di sini ingkaran dari ini, maka kesimpulannya ingkaran dari ini, yaitu ingkaran tidak apa nih tadi? Kalau kita lihat apa namanya? Tidak ingkaran dari tidak ada cuaca buruk ya. Nah, ingkaran dari tidak ada cuaca buruk berarti cuaca buruknya ada nih gitu. Lalu di sini ada kalimatnya penghubungnya adalah atau. Nah, atau membersihkan atap rumah katanya. Nah, berarti ingkaran dari ini ya enggak. Di sini kan katanya tidak membersihkan atap rumah. Berarti kalau membersihkan berarti ingkaran dari tidak membersihkan atap rumah. Nah, maka kalau kita ambil kesimpulan dengan menggunakan modus ponen, ingkaran dari ini ya berarti kesimpulannya adalah ingkaran dari Y mengecat mengecat pagar rumah. Berarti kalau ingkarannya Y tidak mengecat pagar rumah. Nah, maka didapat di sini kesimpulannya hubungannya atau juga nih. Nah, kalau hubungannya atau berarti yang tetapi dan ini kita bisa eliminasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari nih kesimpulan yang seperti ini ya, yaitu ingkaran dari tidak cuaca buruk, berarti cuacanya buruk nih gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini C-nya tidak cuaca buruk, berarti salah. Nah, maka kemungkinan jawabannya yang E nih, atau Y tidak mengecat pagar rumah. Ya, berarti kan ingkaran dari mengecat pagar rumah adalah tidak mengecat pagar rumah. Nah, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang kuartor nih. Nah, kalau kita lihat di sini semua, kita tahu ya kalau semua itu adalah universal. Nah, kita lihat universalnya positif atau negatif nih. Semua siswa yang mengikuti Olimpiade Komputer memahami bahasa pemrograman. Berarti ini adalah universal positif ya guys. Lalu semua siswa yang telah mengikuti pelatihan mengikuti Olimpiade Komputer. Berarti ini semua juga nih. Nah, ini kalau kita lihat berarti semuanya juga positif. Nah, maka nanti kesimpulannya kalau universal ketemu universal berarti bisa partikular bisa universal ya guys. Ada dua kemungkinan nih kesimpulannya. Ya, bisa universal positif, bisa partikular positif ya. Kenapa positif? Karena positif sama positif kesimpulannya pasti yang positif guys, seperti itu. Nah, maka dari sini kalau kita lihat ya guys ya, yang negatif udah pasti salah nih. Ya, di sini kan bisa partikular, bisa universal, jadi nggak masalah ya, bisa beberapa atau semua. Nah, cuma kita cari yang positif. Nah, kalau kita lihat nih, yang negatif yang mana nih? Ada nggak? Nah, ini ada negatif nih, kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Nah, lalu jangan lupa ada istilahnya tem penengah hilang. Nah, kalau kita lihat yang mana nih tem penengah yang hilang? Yang kalimat yang sama ya, kalimat yang sama di dua premis. Kalau kita lihat di sini yaitu mengikuti Olimpiade Komputer. Nah, ini tem penengah yang sama nih. Ya, berarti ini hilang nih. Ya, nggak boleh ada.
Nah, maka kalau kita lihat berarti mengikuti olimpiade ini nggak ada nih. Nah, mengikuti pelatihan olimpiade itu nggak ada ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa A, bisa B nih gitu ya. Nah, ini bisa kedua-duanya nih seperti ini. Nah, kita lihat nih antara A dengan B yang benar yang mana nih? Kan di sini semua yang mengikuti olimpiade komputer memahami bahasa pemrograman ya. Oke, sebentar. Jadi kalau kita lihat kan kalau kita buat diagramnya ini semua siswa yang mengikuti olimpiade komputer ini katanya memahami bahasa pemrograman nih. Nah, ini memahami bahasa programan. Lalu semua siswa yang telah mengikuti pelatihan mengikuti olimpiade komputer katanya. Nah, berarti di sini nih semua yang mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, ini pelatihan, nah mengikuti olimpiade komputer. Nah, maka nanti kesimpulannya semua yang mengikuti pelatihan gitu ya, ini pasti bisa memahami bahasa pemrograman nih, seharusnya seperti ini. Jadi yang ngikutin pelatihan semua, nah ini bisa bahasa pemrograman. Nah, ini ada nggak nih yang seperti ini kalau kita lihat nih. Nah, semua siswa yang mengikuti pelatihan memahami bahasa pemrograman. Nah, ini jawabannya yang B nih. Kalau misalkan ini untuk yang universal ya guys. Nah, kalau misalkan yang partikular berarti bisa kita tulis beberapa yang ikut tadi bahasa pemrograman adalah gitu. Adalah yang ini nih, yang ikut pelatihan gitu. Nah, ini salah nih ya. Beberapa siswa yang mengikuti pelatihan memahami bahasa pemrograman. Nah, ini kebalik. Jadi kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang modus ponens. Nah, kita lihat di sini, Tokoye memberikan potongan harga 30% untuk pembelian kedua bagi pelanggan yang melakukan transaksi minimal senilai 500.000 atau membawa kupon yang dibagikan di acara pameran. Nah, berarti kan di sini ada dua syarat nih untuk memperoleh potongan 30%. Yang pertama, itu minimal dia mempunyai transaksi ya 500.000 katanya. Nah, atau ya itu membawa kupon. Nah, Nah, baru dapat deh diskon sebesar 30%, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih, jika Z berbelanja di Tokoye dan membeli barang senilai kurang dari 500.000. Nah, namun ia membawa kupon yang dibagikan di acara pameran. Nah, simpulan yang paling tepat adalah yang mana nih gitu. Oke, berarti kan kalau kita lihat ya, di sini untuk yang 500.000 tidak terpenuhi gitu. Nah, yang terpenuhi cuma membawa kupon gitu. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya kalau misalkan ada atau seperti ini, salah satu memenuhi itu cukup guys ya untuk sebabnya. Nah, maka karena ini salah satunya sudah terpenuhi yaitu memiliki kupon, nah maka si Z pasti memperoleh diskon 30% pada pembelian selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini kan ada pembelian kedua ya guys ya. Jadi pas nih, jadi diskonnya 30% untuk pembelian kedua. Nah, maka kesimpulannya adalah yang ini nih. Yang A, Z akan memperoleh diskon 30% pada pembelian yang kedua. Nah, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang kuartor lagi guys. Nah, kalau kita lihat di sini semua bus buatan terkini telah dilengkapi oleh palu pemecah kaca bus. Nah, kalau ada kata-kata semua berarti ini universal positif ya guys ya. Lalu sebagian kendaraan umum yang digunakan di kota X tidak dilengkapi dengan palu pemecah kaca. Nah, ini berarti kalau sebagian ini partikular. Terus di sini ada kata tidak, berarti partikular negatif. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada tem penengah. Nah, dilengkapi dengan palu pemecah kaca.
ya di kedua premis. Nah, term penengah ini nanti hilang nih ya untuk kesimpulan. Nah, maka kesimpulan yang benar ya kalau universal ketemu partikular, maka kesimpulannya partikular. Lalu kalau di sini negatif dengan positif, kesimpulannya negatif. Nah, dengan term penengahnya hilang. Nah, kalau kita lihat berarti kita cari yang partikular nih. Yang universal ini salah. Ini tidak ada juga universal. Nah, tidak semua ini partikular ya. Bisa kita ganti beberapa. Nah, sekarang kita cari kalimat yang negatif nih. Kalau yang positif berarti salah nih, gitu ya. Kalau kita lihat di sini kalimatnya positif nih. Nah, berarti ini salah. Lalu di sini kalimatnya negatif ya karena ada bukan. Lalu di sini juga ada tidak di sini. Berarti ini negatif juga. Nah, lalu kita lihat lagi di sini term penengahnya hilang nih ya, dilengkapi dengan palu pemecah. Ini hilang, seharusnya nggak ada. Nah, dilengkapi dengan palu pemecah ini hilang nih, seharusnya nggak ada. Nah, maka otomatis jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang silogisme nih. Nah, di sini genteng yang rusak dan bolong jika tidak segera diperbaiki, air akan masuk ke atap rumah. Nah, berarti kalau misalkan di sini katanya gentengnya katanya rusak gitu ya dan bolong. Nah, bolong. Nah, di sini katanya jika tidak segera diperbaiki ya enggak. Jadi katanya tidak perbaiki. Nah, maka air akan masuk ke atap. Nah, air masuk gitu ya. Air masuk. Nah, hal itu berarti hal ini nih ya, air yang masuk ke atap gitu ya. Jadi kalau misalkan air masuk, kita nyambung lagi. Nah, ini menyebabkan membuat kayu penyangga genteng rapuh dan mudah dimakan rayap gitu ya. Jadi menyebabkan rapuh gitu ya. Dan mudah dimakan rayap, rayap gitu guys. Nah, dengan menggunakan modus silogisme berarti ini kan sama nih, air masuk gitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah sebentar, ini agak mereng nih, kita buat lurusnya. Yaitu kalau gentengnya rusak dan bolong gitu ya. Dan bolong. Nah, terus tidak diperbaiki gitu ya. Nah, maka otomatis ini akan rapuh dan mudah dimakan rayap gitu guys. Nah, maka kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, kesimpulan yang ini adalah yang E gitu ya. Jika genteng yang rusak dan bolong dan tidak segera diperbaiki, kayu penyangga genteng tersebut itu akan rapuh dan mudah dimakan rayap. Nah, sesuai dengan ini. Nah, maka jawabannya yang E, seperti itu. Oke guys, kali ini kita bahas soal tentang modus tollens nih. Jadi kalau kita lihat soalnya, jika sebuah mesin fotokopi berfungsi dengan baik ya, ini kita anggap adalah P-nya gitu ya, sebabnya gitu. Nah, hasil cetakannya tajam, tidak ada kertas yang tersangkut dan proses percetakannya cepat nih. Nah, dari sini ya, hasil cetakannya cepat, cetakannya tajam, tidak ada kertas yang tersangkut dan proses percetakannya cepat, itu kita anggap itu adalah key-nya guys, ini key-nya. Ya, jadi kalau misalkan ini sebab, key-nya adalah akibat gitu kan ya. Nah, kita simpan. Nah, lalu hal-hal tersebut menandakan bahwa mesin fotokopi tersebut efisien dan untuk digunakan dalam perkantoran. Oke, ini kita bisa abaikan. Lalu kita lihat premis selanjutnya, jika sebuah mesin fotokopi menghasilkan cetakan yang buram, berarti kan berlawanan dari ini ya, tajam. Lalu sering macet nih gitu ya, karena kertas tersangkut ya. Nah, ini berlawanan nih ya. Tidak ada kertas yang tersangkut katanya. Lalu ini proses percetakannya lambat. Nah, berarti berlawanan nih dengan ini ya. Seharusnya percetakannya cepat gitu. Nah, artinya kan berlawanan semua dengan kalimat akibat dari key-nya gitu. Nah, atau kita tulis adalah ingkaran key gitu. Nah, maka kesimpulannya dengan menggunakan modus tollens ini adalah ingkaran P. Nah, P-nya tadi kan adalah sebuah mesin fotokopi berfungsi dengan baik.
Berarti karena apa? Mesin fotokopi tidak berfungsi dengan baik. Nah, maka jawabannya adalah yang E, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang inferensi nih ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Nah, kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat, terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih di beberapa wilayah. Nah, ini menyebabkan mereka menggunakan air sungai yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari katanya. Nah, katanya karena terbatasnya air bersih gitu ya. Air bersih. Nah, maka ini menyebabkan mereka menggunakan air tersebut ya. Jadi menggunakan air sungai gitu ya. Air sungai yang tercemar katanya. Tercemar. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu penggunaan air tercemar tersebut meningkatkan risiko penyakit kulit dan infeksi lainnya gitu. Jadi air sungai yang tercemar ini gitu ya, kalau digunakan gitu ya. Nah, akibatnya ini teresiko penyakit, yaitu apa aja? Yaitu penyakit kulit dan infeksi lainnya. Nah, maka dari sini kita dengan menggunakan modus silogisme, karena ini sama ya, air sungai tercemar ya. Nah, maka terbatasnya akses air bersih. Nah, ini menyebabkan terjangkitnya penyakit kulit dan infeksi lainnya, seperti itu. Nah, maka kesimpulan yang benar berdasarkan informasi tersebut ya, atau informasi yang di atas ya, pernyataan yang benar adalah yang E nih, yaitu terbatasnya akses air bersih menyebabkan risiko penyakit di masyarakat. Nah, sesuai dengan kesimpulan silogisme ini. Jadi jawabannya yang E. Oke guys, kita bahas soal tentang yang pasti salah nih. Kita cari informasi yang salah. Nah, kita baca dulu informasinya. Di sini membaca buku fisik membantu meningkatkan konsentrasi dan pemahaman karena pembaca tidak terdistraksi oleh notifikasi seperti saat membaca melalui perangkat digital. Nah, namun membaca melalui perangkat digital lebih efisien karena pembaca dapat mengakses banyak sumber sekaligus. Nah, agar mendapatkan manfaat maksimal, seseorang sebaiknya mengombinasikan membaca buku fisik dan membaca melalui perangkat digital. Nah, kita cari informasi yang salah nih guys. Kita lihat. Membaca buku fisik untuk yang A ya, membantu meningkatkan konsentrasi pembaca. Nah, ini sesuai dengan yang di sini guys. Jadi ini sebenarnya ini adalah benar ya, bukan pasti salah. Lalu yang B, membaca melalui perangkat digital memungkinkan akses cepat di banyak sumber. Nah, ini sesuai nih ya. Jadi kalau perangkat digital ini lebih efisien katanya, karena lebih banyak sumber. Nah, ini benar juga ya. Nah, kita cari yang salah. Lalu yang C, kombinasi antara buku fisik dan perangkat digital memberikan manfaat maksimal. Nah, ini kalimat terakhirnya kan mengombinasikan untuk membaca buku fisik dan digital, ini manfaatnya maksimal katanya. Nah, ini benar juga berarti. Lalu yang D nih, membaca melalui perangkat digital lebih lambat dibandingkan membaca buku fisik. Nah, nggak ada keterangan lebih lambat nih guys ya. Nah, nggak ada ya. Yang ada digital lebih efisien. Nah, mana yang lebih cepat ini nggak disebutin sih ya. Ini efisien dalam arti mengakses banyak sumber sekaligus ya. Tapi di sini nggak ada kalimat perbandingan membaca buku digital dengan buku fisik. Nah, maka yang kurang tepat adalah yang D, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang pasti benar. Kalau kita lihat ya guys, enzim bromelain yang banyak ditemukan dalam nanas dikenal memiliki kemampuan untuk memecah protein dan digunakan dalam berbagai produk kesehatan. Nah, bromelain telah terbukti membantu dalam proses pencernaan nih, mengurangi peradangan dan meningkatkan penyembuhan luka. Namun, konsumsi berlebihan bromelain dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare atau mual gitu ya guys ya. Nah, kita cari yang pasti benar. Nah, biasanya kalau ciri-ciri yang pasti benar, kita eliminasi atau evaluasi dari pilihan jawaban. Nah, biasanya evaluasi pilihan jawaban yang salah, biasanya ada yang absolut nih guys, atau yang menyatakan mutlak. Nah, seperti kata-kata pasti itu nggak boleh gitu ya guys ya.
Nah pasti kan belum tentu ya gitu, udah yakin banget. Terus semua itu juga nggak boleh nih gitu ya kan. Terus mana lagi nih? Nah udah nih itu doang ya. Nanti kita cek nih mana yang jawabannya benar nih. Kita lihat nih. Bromelain hanya efektif untuk meningkatkan pencernaan jika dikonsumsi dengan makanan tertentu. Nah ini katanya hanya efektif. Ini juga absolut nih, nggak boleh gitu ya. Nah terus untuk yang dulu deh, bromelain tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang dengan gangguan pencernaan yang ringan katanya. Nah sebenarnya bukan itu ya. Kalau konsumsinya berlebihan itu menyebabkan pencernaan jadi terganggu. Nah ini kebalik nih ya. Jadi ini informasinya kurang tepat. Nah maka jawabannya pasti yang C ini kayaknya nih ya. Kalau kita lihat mengonsumsi bromelain secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Nah sesuai nih dengan kalimat terakhir ya, kalau berlebihan menyebabkan gangguan pencernaan. Nah jadi jawabannya adalah yang C. Oke guys, kita bahas soal tentang pasti benar lagi nih guys. Jadi kalau kita lihat ya, pemerintah kota X merencanakan proyek penataan ulang kawasan pusat kota untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara. Nah, salah satu langkah yang diambil adalah memperbanyak ruang terbuka hijau atau RTH dan membuat jalan-jalan khusus pejalan kaki serta sepeda. Nah, menurut studi, kawasan dengan lebih banyak ruang terbuka hijau cenderung memiliki tingkat polusi yang lebih rendah dan kualitas hidup penduduk yang lebih baik. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa langkah ini dapat mengurangi area parkir kendaraan yang justru dapat menambah kemacetan di sekitar kawasan pusat kota. Nah, kita disuruh mana nih pernyataan yang pasti benar. Nah, kita lihat nih ya. Untuk yang A, menambah ruang terbuka hijau pasti mengurangi kemacetan di kota X. Nah, ini kalau ada kata-kata pasti yang absolut atau mutlak itu nggak boleh ya guys ya, karena belum pasti gitu ya guys ya. Nah, terus yang B nih, peningkatan ruang terbuka hijau dapat berdampak positif pada kualitas udara di kota X nih ya, sesuai dengan kalimatnya sih. Jadi kan intinya kan salah satu langkah yang diambil nih untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan adanya RTH atau ruang terbuka hijau ya. Tapi kita coba simpen terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang C, mengurangi area parkir kendaraan di kota X akan memperburuk masalah kemacetan di pusat kota. Ini kan baru opini ya, pendapat ya, belum pasti nih gitu ya. Nah, jadi kalau katanya mengurangi area kendaraan itu memperburuk kemacetan di pusat kota, itu baru pendapat. Jadi ini belum tentu benar. Nah, lalu pejalan kaki dan pengendara sepeda di kota X akan lebih nyaman dengan adanya ruang terbuka hijau gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya guys ya. Tapi kan kalau kita lihat ini belum pasti juga ya katanya ya, akan lebih nyaman gitu ya. Nah ini kan belum terjadi ya. Ini merupakan solusi, salah satu solusi aja. Manfaatnya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara ya guys ya. Ini juga belum pasti. Nah lalu semua kota yang memiliki ruang terbuka hijau memiliki kualitas udara yang lebih baik. Nah ini ada kata-kata semua, ini juga salah. Nah maka jawaban yang tepat adalah yang B, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal paling mungkin benar nih untuk pernyataan yang menyatakan sebab akibat nih. Kita cari yang mana nih? Nah, kita lihat di sini kota X dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di wilayahnya. Nah, makin banyak perusahaan yang membuka cabang di kota X, nah makin tinggi tingkat lapangan pekerjaan di kota tersebut. Nah, yang menyatakan sebab akibat adalah ini nih guys. Nah, makin banyak perusahaan yang membuka cabang di kota X, ini adalah sebab. Nah, maka makin tinggi nih tingkat lapangan pekerjaan di kota tersebut. Nah, jadi ini sebabnya makin banyak perusahaan membuka cabang di kota X. Nah, akibatnya makin tinggi lapangan pekerjaan di kota tersebut. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah yang B nih, yaitu tingginya tingkat lapangan pekerjaan di kota X disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang membuka
cabang di kota tersebut. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B guys, seperti itu. Oke guys, kita bahas tentang memperkuat atau memperlemah nih untuk pernyataan A atau B. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat langsung datanya di sini menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam kurikulum mengalami peningkatan nilai untuk ujian siswanya. Nah, kita lihat ya. Yang A di sini penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan nilai ujian siswa. Nah, kayaknya ini sesuai nih datanya dengan pernyataan A ya. Maka jawabannya adalah memperkuat A nih gitu. Nah, untuk yang B kalau kita lihat ya, saat ini banyak siswa yang lebih memilih bermain game katanya dibandingkan belajar menggunakan teknologi. Nah, ini tidak ada hubungannya nih gitu ya antara teknologi di sini dengan game ya perbandingannya. Kalau datanya teknologi dengan peningkatan nilai. Jadi antara B dengan data tidak ada hubungannya, tapi antara data dengan A ini memperkuat karena sesuai ya dengan adanya teknologi dapat meningkatkan nilai ujian siswa. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang paling didukung nih ya. Nah, kalau paling didukung itu kita cari pernyataan atau kesimpulan yang bisa jadi kesimpulan di akhir paragraf, atau bisa juga pernyataan yang sesuai dengan teksnya, isi dari teksnya seperti itu. Nah, coba kita baca terlebih dahulu. Zat besi diperlukan tubuh untuk membentuk hemoglobin, komponen utama dalam sel darah merah yang bertanggung jawab membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, zat besi juga berperan dalam menjaga fungsi otak dan mendukung sistem imun. Nah, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan dan penurunan kemampuan kognitif nih. Nah, coba kita cek ya guys. Ya, setiap pernyataannya nanti kita evaluasi. Nah, kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak ya dan menurunkan sistem imun gitu ya. Nah, kan di sini katanya menyebabkan anemia nih kalau kekurangan zat besi ya. Nah, lalu juga ditandai dengan penurunan kemampuan kognitif ya guys ya. Nah, jadi pas nih ya, sesuai dengan ini ya, menurunkan fungsi otak gitu kan ya. Lalu menurunkan sistem imun gitu ya, sesuai dengan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat jawabannya benar nih yang A. Lalu kita coba lihat yang lain ya. Orang yang menderita anemia cenderung memiliki masalah dalam menjaga kesehatan sistem imun gitu ya. Nah, ini kurang tepat ya, karena kan katanya orang yang mengalami anemia cenderung memiliki masalah dalam menjaga kesehatan sistem imun gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini zat besi ya. Nah, jadi kalau misalkan kekurangan zat besi nih baru kekurangan sistem imun atau otaknya gitu. Jadi ini kurang tepat, seperti itu. Lalu yang C juga sama nih, anemia hanya terjadi pada orang yang tidak cukup mengonsumsi makanan kaya zat besi. Nah, katanya hanya terjadi ya itu mutlak nggak boleh gitu ya. Sama kayak yang D nih, meningkatkan asupan zat besi dapat menyembuhkan semua masalah terkait kelelahan. Nah, ini udah absolut ya, mutlak. Lalu hemoglobin yang terbentuk dari zat besi hanya berfungsi membawa oksigen ke otot katanya ya. Nah, seharusnya kan katanya membawa di sini membawa oksigen ke seluruh tubuh ya, bukan hanya ke otot gitu ya. Nah, di sini juga ada kalimat hanya berfungsi. Nah, ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang A, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang memperlemah. Nah, di sini diketahui seorang ahli gizi menyatakan bahwa negara X memiliki tingkat konsumsi daging per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara Y. Namun, tingkat obesitas di negara X lebih rendah daripada di negara Y. Nah, oleh karena itu, menurutnya konsumsi daging tidak menyebabkan obesitas katanya. Nah, kita cari yang memperlemah. Nah, memperlemah ahli gizi. Nah, ahli gizi berpendapat katanya konsumsi daging itu tidak menyebabkan obesitas gitu ya. Nah, berarti yang namanya memperlemah itu kita cari penyebab lain selain mengkonsumsi daging yang menyebabkan
tidak menyebabkan obesitas gitu ya guys. Nah, lalu atau bisa juga tidak sejalan dengan ahli gizi tersebut. Apakah dengan mengonsumsi daging itu menyebabkan obesitas? Berarti kan tidak sejalan. Nah, cari yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini jawaban yang tepat. Kalau kita lihat ya, ini kalau tidak salah di sini yang C nih. Kalau kita lihatnya, negara X memiliki budaya makan yang lebih menekankan pada porsi yang lebih kecil gitu ya. Nah, di sini sudah berlawanan nih gitu ya. Katanya kan daging gitu ya guys ya. Nah, lalu di sini makanan yang lebih segar. Nah, lebih segar tuh bisa macam-macam, bisa sayuran dan lain-lain. Nah, artinya ada penyebab lain nih selain konsumsi daging gitu dibandingkan dengan negara Y. Nah, berarti karena ada penyebab lain, nah itu adalah memperlemah. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang memperkuat nih. Nah, kalau kita lihat di sini, perusahaan ABC yang menjual peralatan elektronik mengklaim bahwa memberikan layanan perbaikan yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Nah, perusahaan percaya bahwa layanan purna jual yang memadai dapat mendorong pelanggan untuk kembali membeli produk mereka di masa mendatang. Nah, katanya gitu ya. Jadi katanya pernyataan perusahaan itu kalau kita memberikan layanan perbaikan yang lebih baik gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan gitu atau loyalitas mereka. Nah, jadi sebabnya adalah memberikan layanan perbaikan yang lebih baik. Nah, akibatnya meningkatkan kepuasan pelanggan atau loyalitas mereka. Katanya seperti itu. Nah, kalau memperkuat nih guys, nah berarti artinya kita menafikan alasan lain nih selain memberikan layanan perbaikan yang lebih baik. Ya, jadi tidak ada penyebab lain selain itu yang meningkatkan kepuasan pelanggan atau loyalitas mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang memperkuat itu kalau misalkan penyebabnya terjadi, maka otomatis seharusnya sejalan dengan akibatnya gitu. Sejalan dengan akibatnya itu, yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terjadi juga gitu. Nah, arti sejalan gitu guys. Nah, maka kita cari yang seperti itu yang memperkuat ya. Nah, kalau kita lihat nih, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan layanan perbaikan yang buruk gitu ya. Nah, layanan perbaikan yang buruk telah kehilangan banyak pelanggan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, berarti sesuai dengan pernyataan perusahaan nih, kalau misalkan kita memberikan layanan perbaikan yang baik, nah maka akan meningkatkan kepuasan gitu dan loyalitasnya. Nah, tapi ini dengan layanan yang buruk, nah kehilangan nih banyak pelanggannya. Nah, artinya kan sesuai ya dengan pernyataan tersebut ya, artinya memperkuat nih, yaitu dengan memberikan layanan terbaik, nah nanti pelanggannya akan loyal seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C nih, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang asumsi nih. Kalau kita lihat, sebuah perusahaan teknologi percaya bahwa meluncurkan laptop dengan baterai yang lebih tahan lama akan meningkatkan penjualan. Nah, karena banyak konsumen menginginkan perangkat yang bisa digunakan lebih lama tanpa perlu sering mengisi daya. Nah, manakah pernyataan berikut yang merupakan asumsi dari perusahaan tersebut? Nah, kalau kita mencari asumsi, kita mencari kenapa sih tindakan ini dilakukan, yaitu tindakan apa? Tindakan meluncurkan laptop dengan baterai yang lebih tahan lama. Kenapa nih diluncurkan gitu? Nah, kalau kita lihat ya alasannya kenapa melakukan itu, jawaban yang tepat adalah yang D nih guys. Nah, yang D nih. Nah, yaitu konsumen sering menggunakan laptop mereka dalam waktu lama tanpa akses ke sumber dayanya. Nah, kenapa kita pilih yang D? Kan asumsinya agar tidak mengecas lagi gitu ya guys ke sumber daya listriknya gitu. Nah, maka diperlukan baterai yang lebih tahan lama. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang kualitas simpulan nih.
Nah, kalau kita lihat, manajer SDM perusahaan X menerapkan kebijakan semua karyawan divisi operasional adalah karyawan senior. Jadi kalau kita buat ilustrasi dalam himpunan nih guys ya, katanya semua karyawan divisi operasional, ya divisi operasional. Nah ini divisi operasional guys. Katanya itu adalah karyawan senior gitu ya, karyawan senior. Nah lalu Y merupakan karyawan senior di perusahaan X. Nah Y itu adalah karyawan senior nih. Kalau misalkan kita tulis di sini deh guys, kita ganti warna dulu. Nah misalkan Y-nya di sini. Nah ya kan. Nah Y itu kan ini misalkan ini adalah Y-nya ya. Ini adalah Y-nya. Nah kita lihat kesimpulannya Y merupakan karyawan divisi operasional katanya. Apakah simpulan ini pasti benar, mungkin benar, pasti salah dan seterusnya. Kita lihat nih karena Y-nya adalah di sini, artinya kan Y-nya bisa jadi dia masuk ke divisi operasional, bisa juga tidak gitu guys. Nah berarti kalau kesimpulannya Y merupakan karyawan divisi operasional, ini pilihan tepat adalah yang B. Mungkin benar. Kenapa mungkin benar? Karena Y itu bisa di divisi operasional, bisa juga tidak gitu. Nah, maka kalau bisa iya, bisa tidak, jawabannya adalah mungkin benar. Seperti itu, guys. Oke, guys, kita bahas soal tentang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi nih, guys. Kita lihat di sini. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung perpustakaan di negara Y sangat rendah dan hampir tidak ada pertumbuhan. Nah, namun pada tahun 2019 jumlah pengunjung perpustakaan di negara Y meningkat nih menjadi 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2016. Nah, kira-kira yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut adalah yang mana nih? Namanya kita mencari menjelaskan perbedaan kedua kondisi, kita cari alasan yang menjembatani kenapa nih pengunjungnya naik dari 2016 ke 2019 itu naik 2 kali lipat. Nah kalau kita lihat yang A, pada tahun 2019 perpustakaan di negara Y menarik biaya untuk berlangganan bagi pengunjung baru nih. Nah ini kurang tepat ya. Kalau misalkan yang tadinya gratis jadi bayar kan jadi malah mengurangi bukan menaikkan. Jadi ini kurang tepat, misalkan seperti itu. Terus di tahun 2016 jumlah judul buku di perpustakaan ini masih sedikit. Nah bisa jadi nih ya karena sedikit di 2016 maka pengunjungnya sedikit, bisa jadi. Tapi tidak menjelaskan kenapa di 2019 naik gitu. Nah jadi ini kurang tepat. Lalu pada tahun 2019 banyak pemengaruh mempromosikan untuk mengunjungi perpustakaan di negara Y. Nah ini bisa jadi nih ya karena ada promosi ya dari misalkan artis atau presiden gitu ya. Nah itu jadi meningkatkan ya pada tahun 2019 tersebut. Nah ini kita simpan dulu. Lalu pada tahun 2016 kualitas pelayanan perpustakaan negara Y sangat buruk. Nah bisa jadi ya, jadi di 2016 tersebut pengunjungnya dikit. Tapi sekali lagi tidak menjelaskan kenapa ada peningkatan di 2019. Jadi ini kurang tepat. Lalu tahun yang E ya, pada tahun 2019 pemerintah negara Y membuat program digitalisasi perpustakaan. Nah, membuat program digitalisasi biasanya berarti kan artinya yang tadinya bukunya dalam bentuk fisik kita digitalin nih. Nah, artinya kan pengunjung di perpustakaan malah jadi lebih sedikit karena lebih menggunakan digital. Bisa jadi seperti itu ya. Nggak lebih banyak, bisa jadi gitu. Nah jadi ini kurang tepat juga. Nah jadi alasan yang tepat adalah yang C nih karena pengaruh promosi dari banyak pemengaruh seperti artis atau presiden dan lain-lain. Nah seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang pola nih guys. Ya kita lihat jumlah dosen baru di Universitas M dalam 4 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Lalu pada tahun ke-6 dosen di universitas itu bertambah 60 orang. Nah, sedangkan untuk yang N itu jumlah dosen yang baru ya pada 4 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Lalu pada tahun ke-6 jumlah dosennya bertambah 38 orang. Nah,
Jika jumlah dosen baru tersebut konsisten, berapakah jumlah dosen baru di universitas masing-masing pada tahun kelima nih guys? Kita cari dulu nih untuk pola yang M deh gitu ya. Yang M di Universitas M di sini 25, lalu ada 40, lalu 35, lalu 50, lalu yang kelima yang dicari ya, yang keenamnya 60 orang. Nah, kalau kita lihat nih polanya ini bertambah 15, lalu berkurang 5, ini bertambah 15. Apakah betul nanti berkurang 5 lagi? Kita coba cek. Ini jadi 45, lalu bertambah 15 polanya ya. Jadi tambah 15 kurang 5. Nah, kalau kita lihat pas nih ya, kita dapat yang M45. Nah, terus yang apa lagi tadi? Yang N ya. Yang N kalau kita lihat di sini ada 14, 10, 28, lalu 24. Nah, nanti kita cari yang kelima nih. Nah, keenam diketahui 38. Nah, kalau kita lihat nih, ini berkurang 4, lalu di sini bertambah gede nih, bertambah 18 ya. Lalu berkurang 4 lagi. Nah, apakah kalau kita lihat polanya min 4 tambah 18 nih. Nah, maka ini bertambah 18. Nah, kalau kita tambah 18 kan jadi 42 ya. Nah, lalu nanti dikurang 4 nih. Pas nih 38. Nah, berarti jawabannya adalah yang M45, yang N42. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang pola lagi nih guys. Di sini sebuah kelompok pertanian memperoleh bantuan pupuk secara bertahap selama 7 bulan. Nah, jumlah pupuk yang diterima pada bulan pertama hingga bulan ke-6 adalah sebagai berikut. Nah, jika tren jumlah pupuk yang diterima bersifat konstan, nah berapa jumlah bibit yang diterima pada bulan ke-7 nih guys. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kita tulis dulu nih 17, 21, 18, terus 22, terus 19, 23. Nah, nanti hari ke-7 berapa nih? Kita lihat ya polanya ya. Kalau kita lihat ini polanya lengkap nih, bertambah 1. Nah, ini juga bertambah 1. Nah, pasti ini juga bertambah 1 nih. Nah, maka seharusnya ini 20. Nah, kalau kita lihat pola yang kedua sama keempat nih juga sama ya, bertambah 1, ini bertambah 1. Nah, berarti pas nih ya, jawabannya pasti 20, yaitu yang B, seperti itu. Oke guys, kita bahas pola lagi nih guys. Kalau kita lihat di sini polanya seperti ini. Yang ditanya adalah yang nilai di sini, titik-titik di sini guys. Kita lihat ya, kita lihat pola yang unik dulu nih guys. Kalau kita lihat ini dari 5 ke 6 ditambah 1. 6 ke 12 kayaknya gede ya guys, kayaknya kali 2. Lalu yang ini juga kalau kita lihat ini nggak terlalu jauh ya, berarti berkurang 3. Terus ini 9 ke 11 kayaknya ditambah 2 nih guys ya, tambah 2. Terus ini dikali 2. Nah, kayaknya polanya udah sedikit kelihatan nih guys ya. Yang di sini nih kali 2 nih. Nah, ini kali 2. Nah, terus yang di sini guys, ini bertambah 1, terus di sini bertambah 2 nih gitu ya. Nah, kalau ini berkurang 3 gitu ya. Kalau kita lihat apakah nanti berkurang 3 lagi gitu ya. Nah, coba nih kalau misalkan habis dikalikan dikurang 3 ya. Nah, kalau dikurang 3 nih nanti 19. Nah, habis dikurang 3, selanjutnya nih nanti kalau kita lihat nih dari 1 ke 2 nih bertambah 1 ya. Berarti kalau tadi bertambah 2 gitu ya. Berarti ini bertambah 3 gitu. Nah, dapat 22 nih. Nah, coba kalau kita ikuti lagi polanya kan habis tambah kali kurang gitu kan, tambah kali kurang. Nah, habis tambah berarti ini dikali 2 gitu. Kali 2 terus dikurang 3 gitu kan. Nah, ini agak berbeda ya. Ini bertambah 1, kalau yang kali sama kurangnya tetap. Nah, berarti nanti ini bertambah 4. Nah, bertambah 4. Terus nanti nih habis ditambah kan kali 2 gitu ya. Terus dikurang 3. Nah, pas nih ya. Karena pas polanya seperti itu, maka jawabannya benar, yaitu 19. Yang A. Oke guys, kita bahas tentang pecahan nih. Nah, kalau kita lihat manakah di bawah ini urutan bilangan dari yang kecil hingga yang terbesar nih.
Nah, kalau kita lihat angkanya sama semua ya guys ya. Nah, nanti kita jadikan desimal deh. Misalkan 7/5 gitu kan. Nah, 7/5 itu kan kalau kita jadikan desimal, 7/5-nya kita kali 2/2 ya, biar jadi per 10. Nah, berarti 14/10. Nah, maka didapat 1,4 ya. Kalau dibagi 10 berarti komanya yang tadi di sini nih guys, ini kan 14,0 ya. Nah, pindah satu langkah ke kiri jadi 1,4. Lalu 1/4 nih. Jadi 1/4. Nah, kalau misalkan kita tulis 1/4-nya aja kita ubah. Nah, kita kali dengan 25/25 gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita tulis berarti jadi 25/100 gitu. Nah, berarti kan jadinya kalau kita bagi ya 25/100, komanya yang tadinya di sini ke kiri 2 langkah gitu. Nah, berarti kalau ke kiri 2 langkah jadi 0,25. Nah, maka kalau dijumlah jadi 1,25. Lalu untuk yang 123% ya. Nah, ini kan artinya 123/100. Nah, kalau dibagi nolnya 2 ya, dibagi 100, komanya ke kiri di 2 langkah. Nah, berarti jadinya 1,23. Nah, kalau yang ini tetap ya, kalau kita lihat tetap 1,21. Nah, karena kita urutkan nih dari yang terkecil ya guys. Nah, maka urutan yang terkecil adalah yang ini yang pertama, lalu ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, jangan ketipu ya guys. Di sini ada 1,23 sama 1,4, gedean 23 Kak. Salah ya. Yang benar dibacanya 23 bukan 23. Jadi ini sebenarnya angka 0 di belakang mau ditambahin berapapun boleh. Nah, kelihatan tuh 1,40 lebih besar daripada ini ya. Kalau kita bandingkan angka yang di belakang komanya dulu kita bandingkan gitu guys ya. Jangan langsung 2 angka gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang dari yang terkecil 1,21, terus di sini 123% ya. Nah, maka jawabannya adalah yang B nih gitu. Oke guys, kita bahas soal tentang pecahan nih. Manakah di antara bilangan berikut yang paling mendekati ya hasil dari penjumlahan 2,37 ditambah 7/4. Nah, 7/4 kita sederhanakan terlebih dahulu jadi atau kita ubah jadi desimal nih. Nah, 7/4 kita kali dengan 25/25 ya guys ya. Nah, maka kalau kita ubah ya 7 kali 25 jadinya berapa? 175. Nah, tinggal dibagi 4 kali 25 kan 100 ya. Nah, maka jadinya adalah kalau dibagi 100, komanya yang tadinya di sini pindah 2 langkah ke kiri, berarti jadi 1,75. Nah, maka ini tinggal dijumlah nih ya, 2,37 ditambah sama 1,75. Nah, maka kalau dijumlah ini 12 simpan 1, lalu 11 simpan 1, di sini 4, nah 4,12 nih ya. Kalau kita lihat 4,12 ini lebih mendekati ke hasil 4,1 guys. Nah, lebih ke yang D jawabannya, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal teks numerik ya guys. Kita lihat di sini 3 mesin, yaitu mesin X, Y, dan Z digunakan untuk memproduksi barang. Jika ketiga mesin tersebut bekerja bersama, mereka dapat memproduksi 90 unit barang dalam 6 jam nih gitu ya guys ya. Nah, namun jika hanya mesin X dan Y yang bekerja, nah mereka memerlukan waktu 12 jam. Nah, untuk memproduksi jumlah barang yang sama. Nah, berdasarkan informasi tersebut gitu ya, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai proses kapasitas dari ketiga mesin tersebut? Nah, kalau misalkan kita hitung ya kapasitas X ditambah Y ditambah Z nih gitu ya. Kan katanya 90 unit untuk 6 jam ya. Berarti 90 kita bagi 6 nih gitu misalkan. Berarti artinya bisa dapat 15 unit nih kalau ketiga-tiganya bekerja ya dalam waktu 1 jam. Lalu kalau misalkan X sama Y-nya doang yang bekerja, itu menghasilkan sama ya, yaitu 90 unit katanya untuk memproduksi jumlah barang yang sama dalam waktu 12 jam. Nah, berarti
untuk X sama Y doang nih kapasitasnya itu 90 unit barang dalam waktu 12 jam. Nah, berarti kan kalau kita bagi 12 kan jadinya 7,5 unit nih ya. 7,5 unit untuk per jamnya. Nah, maka dari sini nanti kita dapat nih kapasitas dari Z-nya kalau kita kurang ya. Nah, maka kalau kita kurang nih habis, tinggal Z-nya kapasitasnya adalah 7,5 unit nih per jamnya gitu guys. Nah, maka pernyataan yang paling tepat kira-kira yang mana nih gitu ya. Nah, jawabannya yang paling tepat kalau kita lihat adalah yang D. Kenapa yang D? Ya, mesin Z lebih besar daripada mesin X. Karena kalau Z-nya aja sendirian itu dapat mengerjakan 7,5 unit untuk per jamnya. Sementara yang X tambah Y ya, ini mesinnya dua-dua bekerja sama menyelesaikannya cuma 7,5 unit per jamnya. Nah, berarti logikanya kapasitas mesin Z lebih besar daripada kapasitas mesin X-nya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang teks numerik. Kalau kita lihat di sini, toko X menjual sebatang pensil dengan harga setengah dari sebuah pulpen. Nah, jadi kalau kita misalkan ini harga pensilnya adalah A, terus harga pulpennya adalah B gitu ya guys. Berarti A itu katanya setengah dari harga pulpen. Nah, atau kalau kita tulis lagi, berarti kan kalau kita kali 2 ya, berarti jadinya 2A sama dengan B. Lalu kalau kita lihat di sini harga spidol ya, kita misalkan ini C 2 kali harga sebuah pulpen. Nah, berarti C sama dengan 2B gitu guys. Nah, oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Harga sebuah pulpen itu lebih dari 5.000 namun tidak lebih dari 12.000. Nah, berarti untuk harga pulpen ya itu dari 5.000 lebih dari gitu. Nah, tidak lebih dari 12.000 berarti kurang dari sama dengan 12.000. Nah, ini kita simpan. Lalu karena di sini kalau misalkan ini kita kali 2 dulu deh guys. Ini kita kali 2 deh. Kita kali 2. Nah, berarti jadi 10.000. Nah, kurang dari 2B. Nah, kurang dari sama dengan berapa? 24.000 ya guys. Nah, 2B di sini kan adalah C-nya gitu ya. C-nya. Nah, atau di sini C adalah harga spidolnya gitu. Nah, terus kalau ini tadi kita kali 2. Gimana kalau kita bagi 2 gitu ya guys ya. Kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. Ini bukan 2% ya, tapi dibagi 2. Nah, ini biarin aja nih, kita hapus dulu deh. Nah, berarti kalau misalkan ini kita bagi 2, maka kita taruh sini ya. Nah, ini jadi 2.500. Nah, kurang dari setengah B. Nah, kurang dari sama dengan 6.000 gitu. Nah, setengah B itu adalah A atau harga pensilnya gitu. Nah, berarti kita dapat nih harga pensil, harga pulpen, sama rentang harga spidol. Nah, sekarang kita cek. Harga sebatang pensil kurang dari 7.000. Ya, betul nih, kurang dari 7.000 kan, harganya dari 2,5 sampai 6.000. Nah, berarti ini betul. Lalu yang kedua, harga sebuah spidol lebih murah dari harga 4 batang pensil ya. Oke, kita lihat harga spidol kan dari 10.000 sampai 24.000 ya. Nah, kalau ini 1 batang pensil kan dari 2,5 sampai 6.000 ya. Nah, kalau misalkan ini kita kali 4 gitu ya. Ini kita kali 4. Nah, maka harga pensilnya bisa jadi dari 10.000. Nah, sampai berapa? Sampai 24.000 gitu kan ya. Sampai 24.000. Nah, katanya harga spidol katanya lebih murah nih gitu katanya daripada 4 kalinya. Nah, kalau kita lihat kan harga spidol bisa dari 10.000 sampai 24.000 ya. Nah, maka bisa sama, bisa lebih murah juga sih, tergantung rentang dari harga pensilnya. Jadi bisa benar bisa salah juga. Nah, kalau bisa benar bisa salah, ini kurang tepat ya guys kalau kita anggap benar, jadi kita anggap salah. Lalu yang ketiga, harga sebuah spidol lebih dari 10.000. Nah, harga sebuah spidol ini yang C kan lebih dari 10.000, berarti jelas ini betul. Nah, terus yang ketiga,
Harga sebatang pensil, ya harga sebatang pensil kan ini 2,5 sampai 6.000 ya. Katanya 1/7 dari jumlah harga kedua barang lainnya. Nah, kalau misalkan ini kita tambah nih guys ya, harga kedua barang lainnya kan ditambah. Berarti dari 15.000 sampai ya B tambah C ya, pulpen ditambah sama spidol itu sampai sama dengan 36.000 katanya. Nah, seharusnya ini. Nah, katanya 1/7 dari jumlah barangnya. Berarti kalau 1/7 itu kalau kita bagi 7 ya guys, ini berapa jadinya? 2.000 sekian ya guys ya. Nah, harga sebatang ini ya bisa, ini kalau dibagi 7 berarti 2.000 sekian. Ya ini 2.000 sekian. Kalau ini dibagi 7 5.000 sekian gitu ya guys ya. Nah, kalau kita lihat ini masih kurang tepat ya 2.000 sekian ini gitu kan, karena ini dalam rentang juga gitu. Nah, jadi ini kan lebih dari 2.500 nih gitu ya. Nah, maka untuk harga yang ini, harga pensil 1/7 dari jumlah harga kedua barang lainnya kurang tepat ya. Bisa jadi sama, bisa lebih, bisa kurang gitu ya. Jadi ini jawabannya ini salah. Lalu yang kelima nih, harga sebuah pulpen itu 2/3 dari jumlah harga kedua barang lainnya. Jadi kalau misalkan tadi ini adalah 1/7-nya gitu kan ya. Nah, 1/7. Nah, terus kalau ini 2/3 kita kali deh, kita kali 2/3-nya gitu kan. Kita kali bagi 3 kali 2 nih. Jadi 10.000 katanya ya. Nah, ini juga sama ya, 2/3-nya nih. Kalau kita kali 2/3 jadi 12.000 kali 2 24.000 ya. Nah, katanya harga pulpen ya. Harga pulpen kan tadi adalah yang B nih, 5.000 sampai 12.000 gitu ya. Nah, katanya itu 2/3-nya gitu dari harga kedua barang. Nah, ini bisa 10.000, bisa 24.000 nih. Nah, jadi belum tentu ya bisa jadi sama gitu kan, ini dalam rentang juga ya, bisa jadi kurang dari atau lebih dari. Nah, karena belum tentu, ini jawabannya salah. Nah, maka ini jawabannya benar, salah, salah. Nah, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang teks numerik nih. Kalau kita lihat, diketahui P, Q, dan R adalah lembaga pendidikan. Berikut adalah informasi mengenai ketiga lembaga tersebut pada tahun ini. Nah, yang ditanya, informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah siswa di lembaga R nih. Kita fokus yang ada R-nya aja nih. Ya, ini pernyataan 3, pernyataan 2. Terus, nah ya kita lihat nih, bisa 2 atau 3 ya. Kalau kita lihat dari pernyataan 2, ini ada perbandingan P dengan R ya. P dengan R. Tapi kalau misalkan yang ketiga, Q dengan R gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pilih yang ketiga dulu nih, Q dengan R ya. Di sini katanya Q setengah dari R gitu ya. Nah, artinya R-nya itu 2 kali Q gitu ya, 2 kali Q. Nah, lalu kalau yang pernyataan keempat, Q-nya katanya 200 orang untuk tahun lalu katanya. Nah, sementara meningkat ya di tahun ini 25% nih, meningkat ya di tahun ini. Nah, maka Q-nya ya di tahun ini itu kan kalau meningkat 25% artinya ditambah 25%, berarti 100 tambah 25 jadi 125%. Berarti 125 per 100. Nah, dikali dari 200 orang. Nah, kalau kita bagi ini coret lalu dikali 2 jadi 250 orang nih di tahun ini gitu. Nah, sementara R-nya itu 2 kalinya, kita substitusi ke sini berarti 2 kali 250. Nah, didapat deh jumlah untuk jumlah siswa R adalah 500 orang. Nah, jadi yang bisa untuk menjawab pertanyaan adalah 3 dan 4 nih, pernyataan 3 dan 4 yaitu yang E seperti itu. Oke guys, kita bahas soal tentang teks numerik lagi nih. Kalau kita lihat di sini ada bahan baku ya, sama upah pekerja nih untuk membangun rumah dari tipe P sampai tipe T. Nah, yang ditanya berdasarkan tabel di atas, jika total biaya adalah jumlah bahan baku dan upah pekerja, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar nih gitu ya. Nah, yang di sini kalau kita lihat nih total biaya semua. Tadi total biaya tinggal di total nih bahan baku dengan upah pekerjanya gitu.
Nah, berarti kan kalau kita tambahin aja langsung ya, ini masing-masing kita tambah semuanya guys. Nah, cuman kita singkat aja nih ya. Dalam puluhan deh, puluhan juta ya. Nah, jadi ini kita ambil 80 sama 40. Kalau di total jadi 120 juta. Lalu ini 90 tambah 30 ya 120 juta juga. Lalu ini kalau di total jadinya berapa? 100 tambah 30, 130. Terus yang keempat 70 tambah 30 jadi 100 juta. Terus yang T di sini 75 tambah 75 jadi 150 juta. Nah, yang paling mahal adalah yang ini nih 150, yaitu yang T. Nah, jadi kalau kita lihat jawaban yang benar adalah yang D nih. Tipe T adalah yang termahal guys, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal teks numerik. Kalau kita lihat di sini ada tipe rumah yang akan dibuat, ada harga bahan baku sama upah pekerjanya. Nah, berdasarkan tabel tipe apakah yang memiliki persentase biaya bahan baku ya guys terkecil loh dibandingkan total biaya. Nah, kita totalin dulu deh. Di sini kan totalnya adalah 120 juta. Terus di sini 120 juta juga. Ini kalau kita total ini 130. Lalu ini 100. Lalu yang di sini adalah 150. Nah, yang kita cari adalah persentase bahan baku nih. Nah, bahan baku berarti yang ini nih ya, kita ambil yang ini. Jadi kalau misalkan ditanya persentase untuk yang P nih. Nah, berarti 80 juta per terhadap total nih. Totalnya 120 juta gitu. Sebenarnya dikali sama 100%. Nah, begitu juga yang Q juga dikali 100%. Tapi kita nggak perlu cari dikali 100%-nya. Ini bisa kita langsung sederhanakan ya. Ini kalau dibagi 40 jadi 2/3. Q-nya juga sama nih. Kalau kita sederhanakan, ini kan 90 ya. 90 per 120. Nah, ini kalau dibagi 30 kan berarti jadi 3/4 ya. Nah, karena cari yang terkecil ini otomatis ya ini lebih kecil yang P ya dibandingkan yang Q ya kan. Sebawahnya sama-sama 120 soalnya ya. Jadi ini kita bisa abaikan gitu guys. Lalu yang R. Yang R ini bahan bakunya 100 juta dari 130 juta. Nah, berarti 10/13. Lalu yang S nih, kalau di total nih bahan bakunya kan 70 juta dari 100 ya, dari 100. Nah, berarti kalau disederhanain 7/10 ya. Terus yang T nih gitu ya. Yang T 75 dari 150. Ini setengah nih guys. Nah, setengah sama 2/3 masih kecilan setengah ya. Ini bisa kita abaikan gitu kan ya. Terus ini 7/2 lebih gede dari setengah ya kan. Kalau misalkan setengah itu kan 5/10 ya kalau kita jadikan. Nah, ini habis lagi gitu guys. Nah, ini juga sama nih ya nggak. Ini lebih dari setengah nih kalau kita coba bandingkan gitu ya. Antara 5/10 dengan 10/13. Udah jelas nih kalau kali silang ini 65. Ini kalau dikali 100. Nah, kan gedean yang sebelah kanan kan daripada yang kiri. Nah, maka ini kita coret ya. Maka persentase yang terkecil adalah yang T nih. Jawabannya yang E seperti itu. Oke guys, kita bahas untuk teks numerik nih. Nih di sini ada bahan baku sama upah pekerja ya untuk membangun rumah dari tipe P sampai tipe T. Nah, berdasarkan tabel di atas, pembangunan tahap 1 mengharuskan tersedia dana sebesar 30% untuk bahan baku dan 50% untuk upah pekerja. Tipe apakah yang membutuhkan dana pembangunan tahap 1 terkecilnya nih guys? Oke, kita langsung aja kita kali 30% kan. Nah, berarti kan jadinya adalah 24 juta. Kalau ini kita kali 50% nih setengahnya berarti 20 juta. Berarti jadinya 44 juta ya. Lalu yang di sini ya kalau ini kita kali 30% kan berarti berapa tuh guys? Jadi 27 juta ya. Nah, kalau yang ini 50%-nya ya setengahnya 15 juta. Berarti kalau di total jadi 42 juta. Lalu yang ini kalau butuh 30%-nya berarti 30 juta. Kalau yang ini 50%-nya 15 juta. Nah, kalau di total 45 juta. Terus kalau yang S ini 30%-nya ya 21 juta.
Lalu yang ini setengah persennya 15 juta. Berarti kalau di total 36 juta. Lalu yang terakhir ini 30% ya kan ya. Kalau misalkan berapa namanya? 10%-nya aja 7,5 juta ya guys ya. Sorry, apa namanya, bagi 10 jadi ya 7,5 juta. Berarti kalau dikali 3 berarti 22,5 ya, 22,5. Nah terus kalau yang ini setengahnya ya berapa tuh guys, jadi 37,500 ya guys ya, bener ya. Kalau misalkan kita kali 2 kan jadinya 74 ya, 75 betul ya. Nah maka kalau kita total ini jadinya berapa nih, ini tambah ini jadi 60 ya guys ya. Nah 60 juta nih untuk yang T. Nah maka yang paling kecil ya kita cari untuk di tahap pertama. Nah maka yang paling kecil adalah ini 36 juta ya. Jadi jawabannya yang S nih ya, yang D jawabannya, seperti itu. Oke guys, kita bahas soal teks numerics. Di sini ada tipe rumah dari P sampai T, ada bahan baku sama upah pekerja. Nah, kita lihat berdasarkan tabel di atas, jika perusahaan U membuat rancangan biaya pembangunan rumah tipe-tipe tersebut dengan aturan total biaya ditambah 40% dari biaya bahan bangunan dan 20% biaya upah pekerja. Berapakah rancangan biaya terbesarnya? Oke, kita cari aja ya. Kan kalau misalkan katanya total biaya ditambah nih guys gitu ya. 40% dari bahan bangunan dan 20% dari upah pekerja. Nah, bahan bangunan di sini maksudnya bahan baku ya guys ya. Nah, kalau kita totalin dulu deh, berarti totalnya di sini 120. Nah, ditambah sama 40% bahan bangunan nih, 40%-nya ya. Berarti bagi 10 kita kali 4 nih ya. 10%-nya kan 8 juta kali 4 berarti 32 juta gitu. Nah, terus 20%-nya nih ya enggak. Nah, berarti nih bagi 10 kali 2 guys, jadi 8 juta. Nah, kalau di total berarti ini 40 tambah 120 kan berarti berapa ya? 160 gitu ya guys. Nah, terus ini kalau ini tambah 120. Nah, ditambah berapa persennya tadi? 40% ya, berarti 36. Nah, terus yang ini 20%-nya berarti 6 juta. Nah, berarti kan ini 42 tambah 120 kan 162 berarti ya. Terus yang ini 130 ditambah 40%-nya berarti 40 juta. Nah, ditambah 20%-nya 6 juta nih. Nah, berarti kalau di total 176. Terus yang ini 100 ditambah 40%-nya berarti 28. Nah, ditambah 20%-nya berarti 6. Nah, kalau di total berarti 134 juta guys. Terus kalau yang ini kalau kita total nih 150 ditambah 40%-nya ya, 10%-nya 7,5 kali 4 berarti 30 juta. Lalu 20%-nya ya berarti 15 juta. Nah, berarti kalau di total ini 55 ya, berarti 205 juta guys. Nah, karena yang ditanya adalah biaya terbesar, berarti yang ini nih 205 ya, berarti yang T nih gitu ya guys. Sebentar nih ada yang salah ngitung, sepertinya bukan 205 nih ya. Ini sama ini 45 ya, sorry ya, 45 tambah 150 berarti 195. Nah, biaya terbesarnya ini berarti yang E guys, seperti itu.